Saat ini benarkah kita sudah hidup di dalam Kristus Yesus? Jangan karena kita sudah menjalani atau mengambil prosesi baptisan, kita sudah mengikuti dengan mati di dalam air baptisan, kolam baptisan, kita keluar lalu kita sudah bangkit dan merasa bahwa kita sudah hidup di dalam Kristus Yesus. Kemerdekaan di sini bukan karena kita hanya merdeka dari tadinya kita berdosa, sekarang sudah tidak lagi, tetapi kemerdekaan di dalam Kristus ini berarti kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus dan kita hidup dengan caranya. Bukan caraku, bukan cara kita, tapi cara Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pilihan buat kita. Kita mau taat kepada Bapa kita di surga atau kita mau taat kepada dunia ini. Kalau kita mau taat kepada dunia ini yang sudah jatuh ke dalam tangan musuh kita, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam hidup ini sering sekali kita tidak menyadari, walaupun kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengambil sikap untuk dibaptis, tetapi apakah benar kita sudah hidup di dalam kebangkitannya? Karena berbicara hidup di dalam kebangkitannya bukan hanya sekedar karena kita dibaptis, kita keluar dari kolam baptisan, lalu kita merasa bahwa kita sudah hidup di dalam kebangkitannya. Benarkah kita sudah hidup di dalam kebangkitannya seperti yang diinginkan, seperti yang diharapkan? Kalau kita membaca dari Roma 8 ayat 2, firman Tuhan berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ingat, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Benar tidak kita sudah merdeka? Benar tidak kita sudah memberi hidup kita di dalam kemerdekaan bersama dengan Kristus? Merdeka dari apa? Merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Ini yang harus kita sadari. Ayat 3 berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi kita harus sadar bahwa kita kalau mau bebas dari penghukuman, maka tidak ada cara lain lagi, kita harus hidup di dalam Kristus Yesus. Saat ini benarkah kita sudah hidup di dalam Kristus Yesus? Jangan karena kita sudah menjalani atau mengambil prosesi baptisan, kita sudah mengikuti dengan mati di dalam air baptisan, kolam baptisan, kita keluar lalu kita sudah bangkit dan merasa bahwa kita sudah hidup di dalam Kristus Yesus. Orang yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus pasti bisa dikenali, pasti ketahuan. Dari mana? Dari sikap dan perilakunya itu akan terlihat, akan mencirikan bahwa memang cara hidupnya sudah berubah. Ini yang harus kita ketahui. Orang yang hidup di dalam Kristus Yesus pasti dia akan mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan di sini bukan karena kita hanya merdeka dari tadinya kita berdosa, sekarang sudah tidak lagi, tetapi kemerdekaan di dalam Kristus ini berarti kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus dan kita hidup dengan caranya. Bukan caraku, bukan cara kita, tapi cara Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus supaya kita tidak lagi fokus pada keinginan daging, hawa nafsu, keinginan dunia, sehingga kita tidak lagi melihat dan terpaku dengan segala kenyamanan duniawi ini. Kita tidak lagi melakukan kesalahan, pelanggaran, ketidaktepatan, tapi kita berjuang terus
Semakin hari kita semakin tajam bagaimana kita melakukan seperti yang Bapa inginkan di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita sadari bahwa ciri-cirinya orang yang hidup di dalam kebangkitan Kristus. Dia menghidupkan Yesus di dalam dirinya. Dan dia mematikan dirinya sendiri. Tidak lagi dia fokus kepada dirinya. Tidak lagi dia menghidupi emosinya, arogansinya, kesombongannya, keinginannya sendiri. Tetapi yang dia hidupi adalah hidupnya Yesus di dalam hidup kita. Tapi kan rasanya susah. Kayaknya tidak mungkin karena kita manusia. Ini yang kebanyakan orang-orang Kristen berpikir, ya Tuhan Yesus kan dia Tuhan. Kita kan manusia. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan seperti dia? Ingat, Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia sama seperti kita. Tidak berbeda. Dia sama seperti kita. Menjadi bagian dalam ciptaan. Dia ada di dunia ini. Dia dikandung dari kandungan Maria. Jadi kita harus ingat, hanya yang membedakan memang dia berasal dari Roh Allah, dia dilahirkan. Ingat itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana sekarang supaya kita bisa hidup di dalam kebangkitannya? Maka tidak ada jalan lain lagi, kita juga harus belajar untuk terus hidup di dalam ketaatan. Taat kepada siapa? Ada pilihan buat kita. Kita mau taat kepada Bapa kita di surga atau kita mau taat kepada dunia ini. Kalau kita mau taat kepada dunia ini yang sudah jatuh ke dalam tangan musuh kita, yang sudah jatuh dan digunakan oleh kuasa-kuasa kegelapan untuk menyeret kita, supaya kita pada akhirnya masuk di dalam api yang kekal. Jadi ada dua pilihan, kita mau taat sama Bapa atau kita mau taat sama dunia. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari, kalau kita mau hidup menurut daging, berarti cara berpikir kita harus kita rubah. Kalau kita tidak mau hidup menurut daging, kita harus berusaha merubah cara berpikir kita. Kalau kita masih memikirkan hal-hal yang dari daging, maka segala sesuatu yang kita lakukan pasti menuruti hawa nafsu daging ini. Kalau kita menuruti daging, kita memikirkan yang kita pikirkan segala hal-hal duniawi. Nah, ini yang akan menghasilkan perbuatan-perbuatan tingkah laku yang menyenangkan daging kita. Mari Bapak Ibu, pernah tahu telur ayam? Ketika telur ayam dikeluarkan oleh ayam betina sudah bertelur, keluar, biasanya harus diapain? Harus dirami. Kenapa harus dirami? Telur ayam harus dirami supaya dia hangat. Sehingga pada akhirnya ketika dia dirami, maka dia akan jadi anak ayam. Ketika kita sebagai manusia mengerami pikiran-pikiran yang berasal dari daging, pikiran-pikiran yang berhubungan dengan hawa nafsu kita, kedagingan kita, kesombongan kita, ego kita, sadar atau tidak, ada waktunya kita akan menetaskan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan Bapa di surga. Perilaku-perilaku yang mendukakan Bapa di surga. Karena setiap hari kita mengerami cara berpikir seperti dunia ini. Cara berpikir daging kita ini yang kita rami. Makanya kita akan menetaskan perilaku-perilaku yang mendukakan hati Bapa di surga. Lalu bagaimana supaya kita dapat merubahnya? Tidak ada lagi pilihannya. Kita harus merubah apa yang kita rami dalam pikiran kita. Kita harus sudah mulai mengerami pikiran-pikiran yang dari roh, pikiran perasaan Bapa. Kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita memikirkan hal-hal yang dari roh Allah ini, maka pada akhirnya kita akan menetaskan perilaku-perilaku yang menyenangkan hati Bapa di surga.
Sadar tidak? Ketika kita mengharapkan sesuatu, kita ingin beli misalnya barang A. Kita pikirkan terus, yang kita lihat pasti hal-hal yang menyenangkan dari barang A tersebut. Kita tidak mau peduli dengan yang tidak menyenangkan. Yang kita pikirkan terus yang mengenakan, sehingga pada akhirnya kita akan membeli barang tersebut. Karena kita mengerami pikiran-pikiran itu. Kalau di dalam pikiran kita mengerami, kita melihat, ini orang tidak baik, ini orang jahat, ini orang tidak benar, dia suka menipu. Terus, setiap hari, maka kita akan timbul kebencian terhadap orang tersebut. Akan timbul dimanapun berada, orang ini nggak benar, orang ini brengsek. Karena pikiran-pikiran kita mengerami hal-hal yang seperti itu. Mengerami hal-hal yang dari dunia ini, yang dari daging ini. Jadi kita harus sadar apa yang kita pikirkan selama ini. Pemikiran kita, pendapat kita. Nah, ini yang harus kita pikirkan, kita renungkan. Mari kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Benarkah kita sudah melakukan seperti yang Tuhan inginkan?